Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi Maharani dengan NIM 21043123. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian hukum bisnis, fungsi hukum bisnis, dan tujuan hukum bisnis. Baiklah, yang pertama, pengertian hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibuat oleh penguasa atau masyarakat dan negara sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh penguasa itu. Hukum adalah suatu tata cara dan norma yang berlaku dalam suatu situasi, kondisi, dan domisili atau sikondom pada wilayah tertentu. Selanjutnya, hukum itu meliputi beberapa unsur. Yang pertama, aturan tentang tingkah laku masyarakat. Yang kedua, dibuat oleh yang berwajib atau berwenang. Yang ketiga, berisi tentang perintah dan larangan. Yang keempat, bersifat memaksa. Yang kelima, apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Selanjutnya, pengertian bisnis. Bisnis secara umum merupakan kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang produksi, distribusi, atau pemasaran, dan perdagangan. Bisnis meliputi perdagangan, keuangan, industri, dan segala hal yang berkaitan dengan terjadinya pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya, hukum bisnis disebut dengan business law atau dalam bahasa Inggris. Bestuursrecht atau BLD adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Menurut Munir Fuadi, hukum bisnis merupakan upaya penegakan hukum yang mana peraturan tentang tata cara, peraturan urusan, ataupun aktivitas perekonomian. Dan menurut Bestuursrecht, hukum bisnis diartikan sebagai segala hal aturan hukum yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mana mengatur tentang hak dan kewajiban para pelaku bisnis, termasuk hukum perjanjian dan perikatan dalam menjalankan sebuah bisnis. Selanjutnya, fungsi hukum bisnis. Fungsi hukum bisnis dalam kegiatan dan ruang lingkup bisnis yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajiban dalam praktek bisnis, dan agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis, atau yang dijamin oleh kepastian hukum. Selanjutnya, tujuan hukum bisnis. Tujuan hukum bisnis adalah sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan atau social control yang efektif untuk mengendalikan praktik bisnis yang tidak sehat. Sebab, hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta bentuknya yang tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis. Karena apabila terjadi pelanggaran, sanksinya jelas. Selanjutnya, bisnis itu tidak bisa terlepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini, didukung faktor lain seperti etika. Bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Selanjutnya, subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Seperti, yang pertama, manusia pribadi.
yang sehat rohani jiwanya dan tidak di bawah pengampunan. Yang kedua, badan hukum, yaitu suatu lembaga atau institusi yang memiliki keabsahan dalam melakukan aktivitas sebagai sebuah perusahaan, misalnya PT, CV, firma, dan yudi. Selanjutnya, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang biasanya berwujud seperti benda. Selanjutnya yaitu menurut pasal 503 KUHP Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama benda terwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan panca indera manusia, misalnya tanah, rumah, mobil, dan lain-lain. Dan benda yang kedua yaitu benda tidak terwujud, yaitu semua hak seperti hak cipta, hak paten, hak merek, hipotek, dan lain-lain. Menurut pasal 304 KUHP Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan yang kedua benda tidak bergerak. Yang pertama benda bergerak, yaitu segala sesuatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera manusia. Terdiri dari benda berubah atau berwujud, seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Benda yang kedua yaitu benda tidak bergerak, yaitu segala sesuatu benda yang dirasakan oleh panca indera manusia kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, seperti rumah, ruko, apartemen, dan lain-lain. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.